Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 58, Silaturahmi ke Pondok. Rafin dan Rizwan saling menoleh. Memang tidak ada pilihan lain. Namun, Rafin masih agak ragu. Maria yang melihat keraguan itu langsung kembali berseru. Tenang aja, keponakan saya itu muslim juga, kok. Dia muslim dari lahir, jadi gak apa-apa kan kalau ngasih ASI ke Syahla. Rizwan tersenyum dan berkata, iya, tidak apa-apa. Bagaimana, Rafin? Iya, saya gak keberatan, kok. Hanya saja kalau sewaktu-waktu Alana menanyakan bayinya, Bu Maria harus siap. Maria mengangguk setuju. Setidaknya ia masih memiliki kesempatan untuk bisa merawat cucunya. Berita tentang siapa ayah biologis dari bayi Alana pun sudah sampai ke telinga Givari. Mengingat kondisinya masih lemah, ia tak bisa banyak berkomentar. Tetapi dalam hati ia justru merasa puas. Karena hal itu seolah menjadi karma untuk putranya. Di kamar rawat Givari, kini berdiri seorang wanita parubaya dengan pakaian gamis dan kerudung panjangnya. Wanita itu adalah ibu kandung Rafin yang beberapa bulan ini tengah sibuk di negara Arab Saudi karena sebuah urusan bisnis. Hari itu ia baru tiba di tanah air karena mendengar kekacauan yang dibuat putra tunggalnya. Rafin terkejut melihat kedatangan ibunya yang tak memberinya kabar. Ibu gak ngangka hidupmu bisa sekacau ini, Rafin. Susan mengajak Rafin berbincang di luar ruangan. Maaf, Bu. Rafin sadar kalau bersalah. Jawab Rafin menunduk. Kata maaf udah gak ada gunanya lagi. Kamu benar-benar mencoreng nama baik keluarga. Ah, rasanya ibu gak tahu harus mengomel seperti apa lagi sama lelaki dewasa seperti kamu. Kenapa sih kamu kekeh banget milih perempuan itu? Tega sekali menipu orang tua. Susan mulai tegang. Kami saling cinta, Ma. Hanya itu yang bisa Rafin jawab. Susan hanya melengos dan menggeleng kepala. Sudah tidak tahu lagi dengan kata dan kalimat apa untuk menyadarkan putranya. Cinta kalian benar-benar buta total. Buktinya. Sekarang kamu dapat apa? Setelah perempuan itu melahirkan dan ternyata itu bukan anakmu. Cuma dapat malu kamu. Tandas Susan. Rafin hanya terdiam dan menunduk. Kini dimanapun ia berada, tentu hujatan dan dipersalahkan akan selalu ia dengar. Sadar gak sih, kamu itu cuma dipermainkan sama itu perempuan. Susan terlihat sangat kesal. Bu, aku benar-benar minta maaf. Setelah ini, aku sudah berjanji akan mengikuti apapun yang akan diperintahkan sama ibu dan ayah. Termasuk untuk terus mempertahankan pernikahanku dengan Belva, ujar Rafin. Membuat Susan menaikkan kedua alis dan sedetik setelahnya ada seringaian kecil di wajahnya. Itu akan dibicarakan dengan ayahmu nanti. Susan kemudian melenggang ke arah lain. Rafin mengekor di belakangnya, mengikuti hingga Susan menuju ke ruangan bayi. Mana bayi perempuan itu? Tanya Susan dengan ketus. Rafin menoleh dan mencari-cari. Kemudian menunjuk ke arah pojok kanan di mana bayi cantik itu sedang tertidur pulas. Itu di sana. Rafin menunjuk. Susan menatap dengan senyuman sinis. Siapa namanya? Tanya Susan dengan nada intimidasi. Rafin tersenyum dan dengan percaya diri menyebutkan. Syahla Faida Mahesa. Cantik kan namanya? Seketika mata Susan melebar dan menoleh dengan ekspresi tak bersahabat. Enak saja kamu menyematkan nama itu untuk bayi yang bukan keturunan kita. Pekik Susan yang terlihat marah. Memangnya kak kenapa? Bu. Rafin terheran. Susan mendengus kasar dan semakin geram dengan sikap putranya yang amat sangat bodoh itu. Kamu itu harus banyak belajar lagi soal agama. Rafin, kamu itu pintar dalam akademis, tapi bodohnya kebangetan dalam ilmu agama. Kamu salat aja masih bolong-bolong. Sok-sokan berpoligami. Sekarang malah menyematkan nama leluhur pada bayi yang bukan siapa-siapa di keluarga ini. Susan membuang napas kesal. Ingat ya, hapus nama Mahesa pada anak itu. Itu bukan sembarang nama yang harus disematkan. Hanya dari darah daging keturunannya lah yang berhak disematkan nama itu. Enak saja kamu, tegas Susan kemudian ia pergi dari tempat itu.
Ravin menghela napas. Lagi-lagi langkahnya salah. Namun, perkara nama memang tidak masalah. Ia mungkin akan menggantinya. Hanya saja, sekarang kepercayaan dari keluarga tentu akan terus terkikis untuknya. Di lain tempat, keadaan Oma Tara kian membaik. Belva merasa lega melihatnya. Ia pun sudah meminta izin untuk kembali ke Bali. Meyakinkan neneknya bahwa ia akan baik-baik saja. Nak, apakah kamu gak mau mampir dan silaturahmi dulu dengan Kiai Rahman di pondok pesantren? Tanya Oma Tara. Belva tersenyum dan sempat berpikir sejenak. Ia memang sudah lama sekali tidak berkunjung ke pondok pesantren yang didirikan oleh kakeknya juga Kiai Rahman selaku sahabat terbaik dari kakek Belva. Boleh, Belva mengangguk setuju. Jadilah. Hari itu Belva juga Cindy dan Oma Tara berkunjung ke pondok pesantren Al-Hashim. Di sana mereka bertemu dengan Kiai Rahman selaku pengurus pondok. Sebelumnya Belva diminta untuk mengenakan hijab karena akan memasuki kawasan santri. Semata-mata hanya agar memberikan contoh yang baik sebagai cucu dari seorang kiai juga. Ini Cindy, Kiai, dia non-muslim, sekretaris pribadi saya. Belva memperkenalkan Cindy pada Kiai Rahman juga istrinya. Awalnya Kiai sempat menanyakan mengapa teman Belva tak mengenakan hijab. Kemudian Belva menjelaskan. Cindy hanya tersenyum dan menangkupkan kedua tangan sebagai tanda hormat. Kiai pun mengangguk dan tersenyum. Menghargai tamunya itu. Ravin tidak ikut. Nak, tanya Kiai Rahman. Tidak, Kiai, dia sedang sibuk, jawab Belva dengan senyuman dipaksakan. Kiai Rahman hanya mengangguk mengerti. Sebelumnya ia sudah mendengar angin kabar tentang hubungan Belva dan Ravin yang tengah dilanda badai masalah. Tentu saja ia mendengar itu dari salah satu kerabat Givari yang kebetulan masih sering bolak-balik ke pondok pesantren itu. Mengingat silaturahmi antara keluarga Givari dan juga keluarga Belva termasuk Kiai Rahman masih sangat terjalin dengan baik. Belva diajak berkeliling pondok, diperkenalkan dengan pengurus, juga guru-guru di sana. Kemudian dijelaskan apa saja kegiatan para santri setiap harinya di sana. Sebenarnya di sini kami pun sedang kekurangan pengurus. Kami sedang butuh satu orang ustadz lagi untuk mengisi kajian subuh, ujar Kiai Rahman. Loh, memangnya kenapa tidak Kiai saja yang mengisi kajian itu? Tanya Belva. Kiai kan sibuk. Nak, kondisinya juga sudah mulai lemah. Masih butuh asisten untuk menggantikannya mengisi kajian. Kekeh Ida, istri Kiai Rahman yang juga turut menemani Belva berkeliling pondok. Oh, Belva tersenyum paham. Terus siapa yang akan membantu Kiai mengurus itu semua? Ada, dia baru saja pulang dari Kairo. Baru menyelesaikan studi S3-nya. Mudah-mudahan beliau itu mampu menjalankan amanahnya di tempat ini, ujar Kiai Rahman. Belva dan Cindy saling pandang penuh kagum. Keren. Ut S3 di luar negeri mau jadi guru ngaji di pondok. Bisik Cindy sembari tertawa kecil. Gak apa-apa. Itu pekerjaan yang sangat mulia juga, kok. Belva balas berbisik. Kalau boleh tahu, yang akan menggantikan Kiai, Ustadz siapa namanya? Tanya Cindy sopan dan sangat spontan. Sampai ia mendapatkan senggolan kecil di pinggangnya dari Belva. Kiai tersenyum lega kemudian menjawab. Beliau adalah Muhammad Rizwan Wijaya, keponakan dari Pak Givari. Belva melebarkan mata dan terdiam 1000 bahasa. Nama itu tentu saja ia mengenalnya. Rizwan yang nemenin ayahnya Ravin di res bukan? Bisik Cindy, yang dibalas anggukan kepala oleh Belva. Bagus tuh, goda Cindy. Setelah cukup beramah tamah dengan Kiai di pondok, kini tiba waktunya Belva dan Cindy berpamitan. Mereka pun diantar oleh Oma Tara ke bandara. Hati-hati di jalan ya, nak. Jaga diri baik-baik, dan semoga segala urusanmu diberi kemudahan oleh Allah. Oma Tara mendekap erat cucu semata wayangnya. Oma juga jaga diri baik-baik ya, insya Allah. Setelah urusan Belva di sana selesai, Belva akan secepatnya kembali ke sini. Nemenin Oma lagi, kata Belva sembari mencium punggung tangan sang nenek. Oma Tara hanya menyunggingkan senyuman, menatap lamat cucunya yang terlihat sangat cantik dalam balutan hijabnya yang tak ia lepas semenjak di pondok tadi. Mungkin karena lupa dan terburu-buru. Kamu lebih cantik dengan hijab ini, nak. Sudah siapkah untuk terus memakainya? Tanya Oma Tara, membuat Belva terdiam. Aku. Belva menyentuh hijab yang terbalut di kepalanya. Tadi ia memang lupa untuk melepas.
Karena sejujurnya belum terlalu siap untuk menutup auratnya dengan sempurna. Tadi hanya sebagai formalitas saja. Insya Allah, Oma, Belva melanjutkan. Neneknya tersenyum lagi. Rasanya senang bisa melihat cucunya dengan penampilan yang lebih tertutup. Semoga Allah menghadiahkan kamu jodoh yang terbaik ya, nak. Jadikan ujian dalam hidupmu sekarang sebagai sarana penghapus dosa agar kamu bertaubat dan kembali pada tuntunan agama. Oma Tara mengecup-kucup kepala Belva. Amin. Terima kasih, Oma. Belva pamit ya. Kini Belva dan Cindy sudah berada dalam pesawat. Cindy tampak kelelahan dan langsung terpejam. Sementara Belva masih termangu dan teringat ucapan neneknya. Ia meraih ponsel dan menatap pantulan dirinya dalam balutan hijab berwarna coklat muda itu. Hatinya mendadak merasakan getaran dan desiran yang seolah mengatakan jangan melepas kain penutup itu. Entahlah, keputusan tentang berhijab atau tidak terkadang masih hilang timbul dalam hati Belva.